Hujan turun sejak sore. Rintiknya rapat menutup suara jalan. Di dalam rumah sekaligus salon kecil miliknya, Laras masih merapikan kuas, spons, serta palet warna. Jadwal hari itu seharusnya sudah selesai. Ia bahkan telah menggulung kabel hair dryer dan mematikan sebagian lampu. Ketukan pintu terdengar. Pelan namun jelas. Laras menoleh ke arah jam dinding. Hampir pukul 11 malam. Ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih keras. Dengan sedikit ragu, ia membuka pintu. Seorang perempuan berdiri di teras, mengenakan kebaya putih tertutup selendang tipis. Wajahnya pucat, bibirnya kaku seperti menahan dingin. "Maaf, masih bisa dirias?" Suaranya lirih. Laras terdiam sesaat. "Sekarang?" Perempuan itu mengangguk cepat. "Besok akad. Pria saya tidak datang." Nada bicaranya datar, tetapi matanya tampak memohon. Setelah berpikir singkat, Laras menghela napas. "Baik, masuk saja." Perempuan itu melangkah perlahan. Aneh, lantai yang dilewati terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan aroma melati yang dibawanya terlalu tajam sampai menusuk hidung. Ia duduk di kursi rias tanpa diminta. "Namanya siapa?" tanya Laras sambil menyiapkan alat. "Ratih." "Baik, Mbak Ratih. Kita mulai ya." Ratih tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke meja rias, menghindari cermin di depannya. Laras mulai membersihkan wajah kliennya dengan kapas. Kulit Ratih sangat dingin, bukan seperti orang gugup, melainkan seperti menyentuh batu yang lama terendam air. "Mbak sehat?" Laras mencoba mencairkan suasana. "Sehat." Jawabannya singkat, tidak ada senyum. Saat foundation pertama dioleskan, Laras merasa teksturnya aneh. Bedak sulit menempel, seolah permukaan kulit menolak dirias. Ia membuka laci, mengambil kotak make up lama, peralatan cadangan yang jarang dipakai. Kotak itu sebenarnya warisan gurunya, disimpan hanya untuk keadaan darurat. Begitu tutupnya dibuka, bau anyir tipis tercium. Laras menerenyih. "Aneh." "Kenapa?" tanya Ratih pelan. "Tidak mungkin sponsnya lembab." Ia melanjutkan pekerjaan. Kuas pertama menyentuh pipi Ratih dan tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti bisikan napas. Laras berhenti. "Kamu dengar sesuatu?" tanyanya. Ratih menggeleng tanpa menoleh. Proses rias berlanjut. Bedak, shading, lalu alis. Namun setiap garis yang dibuat terasa berat, seolah tangannya ditahan. Saat memasang bulu mata, ujung pinset tanpa sengaja menggores kulit Ratih. "Maaf." Laras kaget. Anehnya, Ratih tidak bereaksi, tidak meringis, tidak bergerak. Setetes darah keluar, lalu jatuh ke lantai. Laras segera mengambil tisu, namun sebelum sempat membersihkan, ia terpaku. Darah itu tidak menyebar seperti cairan biasa. Tetesannya memanjang lalu bercabang, membentuk lingkaran dengan sudut tajam, seperti simbol. Laras menelan ludah. "Mbak Ratih, lukanya tidak sakit?" Ratih akhirnya berbicara, suaranya lebih dalam. "Rias saja sampai selesai." Nada itu bukan permintaan, lebih seperti perintah. Jantung Laras berdegup cepat, tetapi ia memaksa fokus. Lipstik merah tua dioleskan perlahan. Begitu warna menempel, bibir Ratih tampak lebih hidup, terlalu hidup. Senyumnya muncul sendiri, padahal ia tidak merasa tersenyum. Laras mundur setengah langkah. "Mbak, jangan bergerak dulu." Ia hendak mengambil setting spray, namun kotak make up di meja tiba-tiba menutup sendiri dengan bunyi keras. Brak. Lampu salon berkedip. Laras menoleh cepat ke arah saklar, tetapi semua masih menyala. Ketika ia kembali melihat kursi rias, Ratih sedang menatap cermin. Padahal sejak datang ia selalu menghindarinya. Pantulan di kaca membuat Laras merinding. Riasannya memang indah, tetapi ada yang salah. Warna kulit terlihat abu-abu pucat, dan di leher tampak bayangan seperti lebam memutar. "Bagus," bisik Ratih.
Itu lebam di leher Mbak? Cantik kan? Ratih memotong, tersenyum lebar. Senyum itu terlalu panjang, tidak wajar. Tiba-tiba terdengar suara retakan kecil. Cermin di depan mereka retak dari tengah, tepat membelah pantulan Ratih. Laras mundur cepat. Cerminnya perang. Retakan melebar, namun kaca tidak jatuh, hanya pecah membentuk garis seperti jaring. Ratih tetap duduk tenang. Kenapa berhenti? Tanyanya. Saya ambil alat lain dulu. Laras berbalik ke meja belakang. Tangannya gemetar saat membuka kembali kotak make up lama. Di dalamnya, kini terlihat jelas sesuatu yang tadi tak ada. Segumpal hambut hitam terikat benang merah. Di bawahnya, potongan kuku kering dan selembar foto kusam. Laras mengangkat foto itu perlahan. Gambar seorang pengantin wanita dengan riasan yang sama persis seperti yang sedang ia kerjakan sekarang ini. Namun wajah di foto jauh lebih pucat. Di sudut foto tertulis tanggal 5 tahun lalu. Jantung Laras seperti berhenti. Dari kursi rias, suara Ratih terdengar pelan. Sudah ketemu? Laras membeku. Ia menoleh perlahan. Ratih kini berdiri di belakangnya, tanpa suara langkah. Jarak mereka sangat dekat. Apa maksudnya ini, Mbak? Ratih menunduk sedikit, berbisik di telinganya. Kamu yang dipilih untuk riasan terakhir. Lampu tiba-tiba padam. Dalam gelap, Laras merasakan sesuatu menetes di tangannya, hangat, kental. Ketika lampu menyala kembali beberapa detik kemudian, Ratih sudah duduk lagi di kursi. Diam, seolah tidak pernah bergerak. Namun di lantai, kini simbol darah tadi jauh lebih besar, membentuk lingkaran penuh tepat di bawah kursi rias. Dan tanpa sadar, Laras berdiri di dalam lingkaran itu. Laras masih berdiri kaku di dalam lingkaran darah. Napasnya pendek, dadanya naik turun menahan panik. Simbol di lantai itu belum mengering, warnanya justru semakin pekat seperti baru diteteskan. Ia melangkah mundur perlahan, berusaha keluar dari lingkaran. Namun saat tumitnya melewati garis, rasa dingin menjalar sampai lutut. Seolah ada yang menahan. Ratih masih duduk di kursi rias, punggungnya tegak, kedua tangan terlipat di pangkuan. Riasannya kini terlihat jauh lebih sempurna, kulit halus, mata tajam, bibir merah gelap. Cantik, tetapi tidak hangat, lebih mirip patung daripada manusia. Kenapa berhenti lagi? Suaranya datar. Laras menelan ludah. Saya mau ambil cermin lain. Cermin utama di meja sudah retak parah. Ia berjalan cepat ke lemari, mengambil cermin tangan berbingkai emas. Tangannya sedikit gemetar saat kembali mendekat. Ratih langsung mengangkat telapak tangan. Jangan. Laras terdiam. Kenapa, Mbak? Ratih tidak menjawab. Tatapannya lurus ke depan, menghindari pantulan apapun. Rias saja. Tidak usah pakai cermin. Nada suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Laras mencoba tersenyum tipis. Biasanya pengantin ingin lihat hasilnya. Tidak perlu. Jawaban itu memotong cepat. Suasana kembali sunyi. Hanya suara hujan di luar dan detak jam yang terasa semakin keras. Laras melanjutkan pekerjaan, merapikan blush on di pipi Ratih. Namun ada yang aneh. Warna yang baru saja dioles perlahan memudar sendiri. Ia menambah lagi, pudar. Ditambah lagi, hilang. Seolah wajah itu menolak warna kehidupan. Laras menarik napas panjang. Kulit Mbak dingin sekali. Ratih berbisik pelan. Memang sudah lama tidak hangat. Tangan Laras berhenti. Maksudnya? Ratih tidak menjawab. Bibirnya tetap tersenyum tipis, tapi matanya kosong. Laras memutuskan fokus menyelesaikan riasan. Ia mengambil highlighter, lalu mendekatkan wajahnya untuk merapikan bagian bawah mata. Saat itulah ia mendengar suara lain, sangat pelan, seperti bisikan banyak orang dari dalam meja rias. Lihat kami. Kuas di tangannya terjatuh. Laras menoleh kecap ke sekitar ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Mbak Ratih, dengar suara? Ratih menggeleng pelan. Lihat kami.
Bisikan itu muncul lagi, kali ini dari arah cermin retak. Laras memaksakan diri menatap kaca itu. Di antara retakan, pantulan Ratih tampak berbeda. Riasannya lebih tebal, matanya cekung, bibirnya robek di sudut, seperti tersenyum terlalu lebar. Laras spontan menoleh ke Ratih asli. Normal, ia kembali ke cermin. Pantulannya rusak lagi. Napasnya memburu. Ia mengambil cermin tangan yang tadi ditolak, lalu diam-diam mengarahkannya ke wajah Ratih dari samping. Belum sempat kaca itu sejajar, brak. Cermin tangan retak di tangannya, tanpa sebab. Laras terkejut sampai menjatuhkannya. Ratih berdiri perlahan. Gerakannya kaku seperti sendi yang lama tak digerakkan. Aku bilang, jangan pakai cermin. Suaranya kini lebih dalam, bercampur gema tipis. Laras mundur setapak. Saya cuma mau pastikan hasilnya. Ratih melangkah mendekat. Tidak ada yang boleh melihat wajahku sebelum akad. Lampu kembali berkedip. Udara ruangan mendadak pengap. Aroma melati berubah busuk, seperti bunga yang membusuk di kuburan basah. Laras menutup hidung. Baunya, "Mbak cium?" Ratih tidak menjawab. Sebaliknya ia justru berbisik. Kalau aku berkaca, mereka ikut melihat. Siapa? Ratih mengangkat tangan, menunjuk ke arah meja rias. Perlahan, laci paling bawah terbuka sendiri. Suara gesekan kayu terdengar panjang. Di dalamnya, Laras melihat sesuatu bergerak. Bukan benda, melainkan pantulan wajah-wajah pucat di permukaan kaca kecil yang tersimpan di sana. Puluhan wajah, semua berias pengantin, semua menatap Ratih. Laras menutup mulut menahan jerit. Siapa mereka? Suaranya bergetar. Ratih menjawab tanpa emosi. Yang dirias sebelum aku. Darah Laras seperti berhenti mengalir. Maksudnya, klien Embak? Ratih menggeleng pelan. Korban. Kata itu jatuh berat di ruangan. Laras mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Ini santet? Ratih menatapnya. Aku dikirim supaya dirias sampai sempurna. Lalu, Ratih tersenyum perlahan. Setelah itu, gantian. Tiba-tiba seluruh lampu padam bersamaan, gelap total. Dalam kegelapan, suara gacha bergesek dari segala arah. Laras meraba meja, mencoba mencari senter ponsel. Namun sebelum sempat menemukannya, sebuah bisikan tepat di belakang telinganya. Kamu perias berikutnya. Lampu menyala kembali. Ratih sudah duduk lagi di kursi, diam, seolah tidak pernah bergerak. Namun kini di meja rias, semua cermin tertutup kabut hitam. Dan dari balik kabut itu, terlihat bayangan Laras memakai rias pengantin lengkap. Pagi datang tanpa benar-benar terasa seperti pagi. Langit di luar rumah Ratih kelabu, matahari tertutup awan tebal. Laras berdiri di halaman, membawa koper rias dengan tangan gemetar. Ia hampir tidak tidur semalam. Bayangan cermin berkabut dan wajah-wajah pucat terus muncul di kepalanya. Namun, pekerjaan harus selesai. Ia sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Suara gamelan pelan terdengar dari dalam rumah. Beberapa kerabat sibuk menyiapkan prosesi siraman. Aroma bunga setaman memenuhi udara. Melati, mawar, kenanga. Tetapi bagi Laras, wanginya terasa aneh, seperti bercampur tanah basah. Ibu Ratih menyambutnya di pintu. "Silakan masuk, Mbak. Ratih sudah siap di belakang." Senyumnya ramah, tapi matanya tampak lelah, bahkan seperti menyembunyikan cemas. Laras mengangguk pelan. "Baik, Bu." Ia berjalan melewati ruang tamu yang dipenuhi dekorasi pernikahan. Foto prewedding terpajang di dinding. Laras sempat menoleh, dan jantungnya berdegup kencang. Wajah Ratih di foto tampak berbeda. Lebih segar, lebih hidup. Tidak sepucat semalam. Laras mempercepat langkah menuju halaman belakang. Di sana, Ratih duduk di kursi kayu, mengenakan kain jarik dan kebaya sederhana. Rambutnya terurai panjang. Wajahnya masih dirias tipis dari malam sebelumnya. Namun, kulitnya kini terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Seperti lilin hampir meleleh. "Kita lanjut setelah siraman ya, Mbak," kata salah satu keluarga. Laras hanya mengangguk. Prosesi dimulai.
Air bunga dalam kendi besar diletakkan di tengah. Beberapa sesepuh bergantian menyiramkan air ke kepala Ratih. Awalnya normal, doa dibacakan, keluarga menunduk hikmat. Namun saat siraman ketiga, Ratih tiba-tiba mengerang pelan. Aduh, air yang menyentuh kulitnya mengeluarkan uap tipis. Laras mengkerenyit. Uap. Siraman berikutnya membuat Ratih menjerit. Panas. Semua orang panik. Ibu Ratih mendekat. Tidak mungkin, airnya dingin. Ia mencelupkan tangan ke kendi. Wajahnya berubah pucat. Kenapa hangat? Air yang tadi dingin kini terasa panas seperti baru direbus. Seorang tante mencoba menyiramkan lagi, berharap Ratih hanya gugup. Begitu air menyentuh bahunya, Ratih menjerit keras. Kulit di lehernya memerah seperti terbakar. Acara langsung kacau. Berhenti, berhenti, teriak seseorang. Kendi terjatuh, air bunga tumpah ke lantai batu. Laras menatap genangan itu, lalu napasnya tercekak. Warna air berubah. Perlahan, beningnya menghitam, lalu memerah pekat, seperti darah bercampur lumpur. Astaga, bisik Laras. Seorang paman mengambil air itu dengan tangan, lalu mundur ngeri. Ini bukan bunga. Di dasar kendi terlihat serpihan abu-abu. Ibu Ratih gemetar. Abu apa itu? Tak ada yang menjawab. Ratih masih terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Laras memberanikan diri mendekat. Mbak Ratih, tidak apa-apa. Ratih menoleh pelan. Matanya merah, bukan karena menangis, melainkan seperti iritasi parah. Panas, mereka tidak suka. Siapa? Ratih tidak menjawab. Ia justru menatap kendi yang sudah kosong. Harusnya pakai air lain, bukan ini. Seorang sesepuh mengambil sisa abu itu, mengendus, lalu wajahnya langsung berubah tegang. Ini abu pembakaran jenazah. Semua terdiam. Ibu Ratih terduduk lemas. Tidak mungkin, kami tidak pakai itu. Laras merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap Ratih dan baru sadar sesuatu. Di balik riasan tipis, muncul bercak kehitaman di bawah kulit Ratih, seperti lebam yang menyebar dari dalam. Mbak Ratih, lehernya... Ratih memegang lehernya pelan. Sudah mulai ya? Mulai apa? Ratih senyum tipis. Ritualnya. Angin tiba-tiba berhembus kencang, padahal halaman tertutup tenda. Kelopak bunga beterbangan. Beberapa tamu menjerit saat melihat air siraman di lantai bergerak sendiri, mengalir membentuk pola melingkar. Laras mengenali pola itu, sama seperti simbol darah di salon semalam. Ia mundur perlahan. Ini santet, bisiknya. Ratih menoleh cepat. Kamu akhirnya sadar. Kenapa saya dilibatkan? Ratih menatap lurus. Karena yang merias harus jadi saksi. Tiba-tiba Ratih kejang. Tubuhnya melengkung ke belakang. Dari mulutnya keluar air hitam bercampur bunga layu. Semua orang histeris. Panggil Ustadz, panggil dokter. Namun Ratih justru tertawa di sela kejangnya. Tawa yang tidak wajar. Laras terpaku. Di genangan air, ia melihat pantulan Ratih, tapi bukan Ratih sekarang, melainkan Ratih dengan riasan lengkap mengenakan kebaya pengantin. Namun wajahnya hangus seperti terbakar. Pantulan itu berbisik tanpa suara. Kamu berikutnya. Angin berhenti mendadak. Ratih jatuh pingsan. Air di lantai kembali normal, seolah tidak pernah berubah. Semua orang sibuk menolong Ratih. Namun Laras berdiri kaku menatap kendi. Di dasar kendi yang kosong, kini muncul lagi abu baru. Dan di antara abu itu terlihat serpihan kecil, seperti potongan kuas rias yang terbakar. Sore menjelang malam, ketika Laras akhirnya kembali ke salonnya. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya jauh lebih berat. Kejadian siraman siang tadi terus terulang di kepala. Air mendidih, abu jenazah, dan pantulan wajah hangus di genangan. Ia menutup pintu rapat, lalu menguncinya 2 kali. Salon itu biasanya terasa hangat, namun malam itu sunyi dan dingin, seperti rumah yang lama kosong. Lampu neon menyala pucat, memantulkan bayangan panjang di dinding. Koper rias yang dibawanya dari rumah Ratih diletakkan di meja. Tangannya ragu membukanya.
Namun rasa penasaran mengalahkan takut. Klik. Resleting terbuka pelan. Semua alat rias masih tertata, tetapi ada satu benda yang membuat nafasnya tertahan. Kotak makeup lama milik gurunya. Kotak itu seharusnya ia simpan di laci salon, bukan di koper. "Aku tidak bawa ini," bisiknya. Perlahan ia menyentuh tutupnya. Dingin, lebih dingin dari udara malam. Saat kotak dibuka, bau anyir langsung keluar, jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Seperti darah yang dibiarkan lama. Di dalamnya, benda-benda aneh kini bertambah banyak. Rambut hitam terikat benang merah, potongan kuku menguning, serpihan kain pengantin, dan sebuah sisir patah berlumur noda coklat tua. Laras menutup mulut menahan mual. Apa ini sebenarnya? Tangannya gemetar saat mengangkat selembar foto lain yang terselip di bawah rambut. Foto itu memperlihatkan seorang pengantin wanita duduk di kursi rias, salonnya sendiri. Laras memperhatikan lebih dekat. Jantungnya langsung berdegup keras. Itu benar salonnya, tapi dekorasinya berbeda, lebih lama, seperti bertahun-tahun lalu. Di belakang foto tertulis nama, Sinta. Ia berusaha mengingat, tetapi tidak pernah merasa merias orang bernama itu. Saat foto dibalik kembali, wajah di foto berubah. Riasannya luntur, memperlihatkan kulit lebam dan mata kosong. Laras menjatuhkan foto itu. Tidak mungkin. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam kotak. Tok, tok. Ia membeku. Suara itu bukan dari luar, melainkan dari dasar kotak. Dengan nafas tertahan, Laras menyingkirkan rambut dan kain di dalamnya. Di bagian paling bawah, ada lapisan kain hitam yang menutup sesuatu. Ia menarik kain itu perlahan. Sebuah cermin kecil muncul. Bingkainya kayu tua, penuh ukiran aneh seperti simbol ritual. Permukaannya kusam, tetapi cukup memantulkan bayangan. Laras tidak ingin melihat, namun tanpa sadar matanya menatap. Pantulan dirinya muncul, tapi tidak sama. Di cermin, ia memakai riasan pengantin lengkap. Kulitnya pucat, lehernya lebam melingkar. Ia langsung menutup cermin itu. Ini santet, pasti santet. Suara kursi di belakangnya tiba-tiba bergeser sendiri. Laras menoleh cepat. Kursi rias utama, tempat Ratih duduk semalam, berputar perlahan menghadapnya. Padahal tidak ada siapa-siapa. Nafasnya memburu. Ada siapa di sini? Sunyi. Namun dari arah meja rias terdengar bisikan tipis. Lanjutkan. Laras mundur setapak. Rias kami. Suara itu bukan satu, melainkan banyak, bertumpuk seperti datang dari tenggorokan berbeda. Ia menutup telinga, tetapi bisikan tetap terdengar di dalam kepala. Kotak make-up di tangannya bergetar, tutupnya terbuka lebih lebar. Tiba-tiba rambut-rambut di dalamnya bergerak, merayap keluar seperti hidup. Laras menjerit pelan, melempar kotak itu ke lantai. Isi kotak berhamburan, foto-foto lama tersebar. Ia terpaku melihat jumlahnya. Puluhan, semua foto pengantin wanita, semua dirias di kursi yang sama. Dan di setiap sudut foto, ada simbol lingkaran darah kecil. Tangannya gemetar saat mengambil salah satu foto paling bawah. Foto itu lebih baru. Tanggalnya 5 tahun lalu. Wajah pengantin di foto membuat tubuh Laras membeku. Itu Ratih. Namun di foto, Ratih tampak hangus di sebagian wajahnya, seperti terbakar dari dalam. Di belakang foto tertulis kalimat, "Gagal sempurna, cari perias baru." Laras mundur sampai menabrak meja. Gagal? Apa maksudnya gagal? Tiba-tiba lampu salon mati. Gelap total. Dari lantai terdengar suara gesekan, seperti banyak kuku menggores keramik. Laras menyalakan senter ponsel dengan tangan gemetar. Cahayanya menyapu ruangan, lalu berhenti di kursi rias. Kini kursi itu tidak kosong. Ada bayangan duduk di sana. Sosok perempuan bergaun pengantin, wajahnya tertutup rambut panjang. Laras tidak berani mendekat. Kamu siapa?" Sosok itu tidak menjawab, namun tangannya terangkat pelan, menunjuk kotak makeup di lantai, seolah menyuruh Laras mengambilnya kembali. Bisikan terdengar lagi, lebih jelas. "Rias kami, sampai sempurna."
Tangan Laras dingin. Apa yang terjadi kalau tidak? Sosok di kursi mengangkat wajahnya perlahan. Kulitnya retak seperti porselen pecah. Mata kosong. Bibirnya bergerak lambat. Kamu yang dirias. Senter di tangan Laras mati mendadak. Gelap menelan ruangan. Dan di tengah kegelapan, ia merasakan sesuatu menyentuh wajahnya. Lembut seperti kuas. Bulai merias tanpa terlihat. Siapa pelakunya? Pagi hari akad tiba lebih cepat dari yang Laras harapkan. Ia datang ke rumah Ratih dengan perasaan bercampur takut dan bingung. Semalaman ia tidak benar-benar tidur. Bayangan kursi rias yang bergerak, foto-foto pengantin, serta bisikan dari kotak make up terus menghantui pikirannya. Namun, ia tetap datang. Entah karena tanggung jawab atau karena merasa tidak bisa lari lagi. Rumah Ratih sudah ramai. Tenda putih berdiri di halaman, kursi tamu tertata rapi. Suara doa dan solawat terdengar dari pengeras suara kecil. Semua tampak normal, terlalu normal. Ibu Ratih menyambutnya dengan senyum tipis. "Terima kasih sudah datang lagi, Mbak. Ratih sudah menunggu di kamar." Laras mengangguk pelan. "Keadaannya sudah baik kan, Bu?" Ibu itu terdiam sesaat sebelum menjawab. "Sudah, semalam cuma kelelahan." Jawaban itu terdengar dipaksakan. Laras berjalan menuju kamar pengantin. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahannya. Begitu pintu dibuka, Ratih sudah duduk di depan meja rias. Diam, menatap kosong ke depan. Wajahnya lebih pucat dari kemarin. Lebam di leher kini jelas terlihat, membentuk lingkaran seperti bekas cekikan. "Mbak Ratih," sapa Laras pelan. "Kamu datang lagi." Nada suaranya terdengar senang, tapi bukan senang yang hangat. Laras mulai merias dengan tangan sedikit gemetar. Foundation menempel lebih mudah hari ini, tetapi kulit Ratih terasa makin dingin, seperti es. "Kamu takut?" tanya Ratih tiba-tiba. Laras berhenti sebentar. "Sedikit." Ratih terkekeh pelan. "Takut itu wajar kalau belum terbiasa." "Terbiasa dengan apa?" Ratih tidak menjawab. Riasan terus berlanjut. Alis, eyeshadow, bulu mata. Hasilnya sangat indah, bahkan lebih sempurna dari biasanya. Namun, setiap kali Laras menyentuh wajah Ratih, ia merasa seperti mendengar nafas lain, bukan dari Ratih, melainkan dari sekitar mereka. Seolah ada banyak orang berdiri mengawasi. "Ada yang lihat kita ya?" bisik Laras tanpa sadar. Ratih tersenyum di cermin retak kecil di mejanya. Mereka selalu lihat. Prosesi akad segera dimulai. Ratih diantar ke ruang utama. Musik tradisional mengalun pelan. Tamu undangan duduk rapi. Pengantin pria, Arga, sudah menunggu di depan penghulu. Wajahnya tegang tapi bahagia. Laras berdiri di sisi ruangan memperhatikan. Akad dimulai lancar. Ijab kabul diucapkan sekali, langsung sah. Semua tamu mengucap syukur. Namun, saat Arga menoleh ke Ratih untuk prosesi selanjutnya, ekspresinya berubah. Ia menatap Ratih lama, terlalu lama. Lalu tiba-tiba tubuhnya gemetar. Tangannya kaku. "Arga," panggil penghulu. Arga tidak menjawab. Matanya membelalak, menatap wajah Ratih seperti melihat sesuatu yang mengerikan. "Apa, Ana?" tanya ayahnya. Tiba-tiba Arga berteriak, "Bukan dia!" Suasana langsung ricuh. Ratih berdiri pelan. "Maksudnya?" Arga mundur ketakutan sampai kursinya jatuh. "Ini bukan Ratih. Ini dia." "Dia siapa?" tanya seseorang. Arga menunjuk ke arah Laras. Semua kepala menoleh bersamaan. Jantung Laras seperti berhenti. "Kenapa lihat saya?" Suaranya gemetar. Arga masih kesurupan, nafasnya berat. "Itu dia yang mati, yang gantung diri." Ruangan sunyi. Ratih berdiri pelan. "Siapa yang kamu lihat, Mas?" Arga menatap Ratih lalu kembali ke Laras. "Dia Sari." Nama itu membuat tangan Laras dingin. Ia langsung ingat. Sari, mantan asistennya yang meninggal bunuh diri 5 tahun lalu di salon. Semua orang bilang depresi. Namun Laras tahu,
Sebelum mati, Sari sempat merias pengantin misterius yang tidak pernah tercatat. Tidak, itu bukan saya, bisik Laras. Arga berjerit lagi. Tolong, dia pergi! Dia berdiri di belakang Ratih. Semua tamu panik. Beberapa mulai membaca doa. Ratih justru tersenyum pelan. Jadi, dia sudah datang ya? Laras membeku. Siapa? Ratih menoleh pelan ke arah Laras. Asistenmu yang belum selesai merias. Lampu ruangan berkedip. Adara mendadak dingin. Arga tiba-tiba tertawa di sela tangisnya. Dia bilang riasannya belum sempurna, harus dilanjutkan. Suara Arga berubah, lebih tipis seperti suara perempuan. Laras mundur ketakutan. Jangan libatkan saya lagi. Ratih melangkah mendekat. Justru kamu yang paling terlibat. Kenapa saya? Ratih berbisik pelan. Karena santet ini dikirim lewat tangan perias. Tiba-tiba Arga pingsan. Suasana kacau. Namun di tengah keributan, Laras melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di dinding ruang akad ada cermin besar dekorasi. Pantulannya memperlihatkan Ratih berdiri normal. Namun di belakang Ratih berdiri sosok perempuan lain bergaun pengantin. Wajahnya pucat kebiruan, lehernya terjerat tali. Dan wajah itu adalah Sari. Kericuhan di ruang akad belum benar-benar reda ketika Laras memutuskan keluar mencari udara. Dadanya sesak, kepalanya berat. Bayangan Sari di cermin masih menempel jelas di ingatannya. Wajah pucat, leher terjerat, mata menatap tanpa berkedip. Ia berdiri di teras samping, mencoba menenangkan diri. Namun suasana rumah Ratih kini terasa berbeda. Angin berembus dingin, membawa aroma bunga yang mulai layu. Padahal acara baru saja berlangsung. Langkah pelan terdengar dari belakang. Ratih. Ia sudah mengenakan kebaya akad lengkap, riasannya tetap sempurna, bahkan terlalu sempurna untuk seseorang yang baru saja mengalami kejadian aneh. "Kamu mau pulang?" tanyanya datar. Laras menggeleng pelan. "Belum, saya masih harus bantu rias resepsi." Ratih tersenyum tipis. "Bagus, karena riasannya belum selesai." Kalimat itu membuat tengkuk Laras meremang. Apa maksudnya belum selesai? Tadi sudah lengkap. Ratih mendekat, suaranya diturunkan. Rias pengantin itu bukan cuma make up, tapi pengikat. Pengikat apa? Ratih menatap lurus ke matanya. Nyawa. Laras membeku. Ia ingin menganggap itu candaan buruk, tetapi ekspresi Ratih terlalu serius. Santet ini bekerja lewat riasan. Semakin sempurna riasannya, semakin kuat ikatannya. Ikatan ke siapa? Ratih tidak langsung menjawab. Ia justru menarik tangan Laras pelan. Lihat sendiri. Mereka kembali masuk ke dalam rumah. Ruang resepsi mulai dipenuhi tamu. Musik pelan mengalun, seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Namun saat Laras melangkah melewati barisan kursi, ia melihat sesuatu. Seorang tamu wanita tiba-tiba limbung, lalu pingsan. Disusul pria di sebelahnya. Lalu satu lagi di sudut ruangan. "Kenapa mereka?" bisik Laras panik. Ratih menjawab tenang. "Karena riasanku makin jadi." "Tidak mungkin." Belum selesai Laras bicara, seorang nenek jatuh terduduk sambil memegang dada. Suasana mulai kacau lagi. Beberapa orang mengira kelelahan. Ada yang menyebut masuk angin. Namun Laras melihat sesuatu yang lain. Setiap tamu yang pingsan, bayangannya di lantai tampak memanjang menuju Ratih. Seperti ditarik. Ia mundur perlahan. Itu bayangan mereka. Ratih tersenyum. Mereka menyumbang. Menyumbang apa? Umur. Darah Laras seperti berhenti mengalir. "Kamu bohong." Ratih mendekat, berbisik di telinganya. "Sentuh pipiku." Dengan ragu, Laras menyentuh wajah Ratih. Ia langsung tersentak. Kulit yang tadi dingin kini terasa hangat. Lebih hidup, lebih bernyawa. "Hangat kan?" kata Ratih. Laras menarik tangannya cepat. "Kamu ambil dari mereka." Ratih mengangguk pelan.
Bukan aku, riasannya. Laras mengingat kotak make up lama itu. Alat rias itu, media santetnya ya. Ya, setiap goresan kuas mengikat satu jiwa. Laras gemetar. Kalau riasannya dibersihkan? Ratih menatapnya lama. Coba saja. Tanpa pikir panjang, Laras mengambil kapas dari meja dekat pelaminan. Ia menuangkan make up remover, lalu mengusap pipi Ratih. Baru satu usapan, Ratih langsung menjerit. Tubuhnya langsung lemas. Kulit yang terhapus berubah abu-abu, seperti mayat lama. Lebam di lehernya menghitam pekat. "Berhenti!" teriak Ratih. Laras kaget, mundur. Di saat yang sama, tamu-tamu yang tadi pingsan tiba-tiba sadar bersamaan. Terengah-engah, seperti baru dilepas dari cekikan. Laras menatap mereka, lalu ke Ratih. Ia mengerti sekarang. Kalau riasan hilang, kamu mati. Ratih tersenyum lemah. Bukan mati, kembali. Kembali kemana? Ratih berbisik pelan. Ke tempatku seharusnya. Angin kencang tiba-tiba masuk dari pintu utama, membuat dekorasi bergoyang. Lampu kristal bergetar. Di cermin besar ruang resepsi, Laras melihat pantulan yang membuat kakinya lemas. Ratih berdiri di sampingnya. Cantik, hidup. Namun di belakang pantulan Ratih, berdiri banyak pengantin lain. Puluhan. Semua dengan riasan serupa. Semua menatap Laras. Sari berdiri paling depan. Ia tersenyum miring. Bibirnya bergerak tanpa suara. Lanjutkan riasannya. Laras mundur gemetar. Aku tidak mau. Ratih memegang tangannya kuat. Kamu harus. Kenapa saya terus? Ratih menatap dalam. Karena perias pengantin sebelumnya sudah gagal. Gagal apa? Ratih menunjuk arah ke cermin. Sari mengangkat tangannya, memperlihatkan wajah yang setengah terhapus riasannya. Kulit di bawahnya busuk. Dia berhenti di tengah ritual, kata Ratih. Napas Laras tercekat. Kalau saya juga berhenti? Ratih menjawab pelan, tapi pasti. Kamu gantiin dia. Jadi perias arwah selamanya. Musik resepsi tiba-tiba berhenti sendiri. Semua lampu meredup bersamaan. Dan di tengah kegelapan, Laras merasakan kuas di tangannya bergerak sendiri, melanjutkan riasan Ratih tanpa bisa ia kendalikan. Kuas di tangan Laras akhirnya berhenti bergerak ketika lampu ruang resepsi kembali menyala. Musik pelan mengalun lagi, seolah tidak terjadi gangguan apapun. Tamu undangan kembali berbincang, meski sebagian masih terlihat pucat. Namun bagi Laras, suasana itu tidak lagi terasa normal. Ia menatap Ratih yang kini berdiri di pelaminan. Riasannya hampir sempurna. Kulitnya tampak hidup, matanya berkilau, bibirnya merah segar. Terlalu segar untuk seseorang yang seharusnya sakit. Laras menunduk, berusaha mengatur napas. Tiba-tiba seseorang menyentuh bahunya pelan. Ibu Ratih. Mbak Laras, bisa ikut saya sebentar? Nada suaranya pelan tapi terdengar berat. Laras mengangguk tanpa bertanya. Mereka berjalan menuju ruang dalam yang lebih sepi. Pintu ditutup rapat setelah keduanya masuk. Ruangan itu redup, hanya diterangi lampu meja kecil. Ibu Ratih duduk perlahan, lalu menatap Laras lama. Saya harus jujur sebelum semuanya terlambat. Jantung Laras berdegup cepat. Jujur soal apa, Bu? Perempuan itu menarik napas panjang. Soal santet ini. Kata itu membuat Laras langsung tegang. Jadi, Ibu tahu? Ibu Ratih menunduk. Saya bukan cuma tahu, saya yang memesan. Dunia Laras seperti berhenti sesaat. Apa? Air mata mulai menggenang di mata ibu itu. Saya tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan sampai harus pakai santet. Suara Laras meninggi tanpa sadar. Ibu Ratih mengangguk lemah. Ratih hamil sebelum akad. Laras terdiam. Pria itu hampir batal menikahinya. Lanjutnya. Keluarga kami akan malu. Ratih bisa hancur.
Jadi ibu kirim santet supaya dia tetap dinikahi. Perempuan itu menangis pelan. Saya hanya minta pernikahan ini terjadi, tidak lebih. Tidak lebih, Laras menatap tajam. Lihat yang terjadi sekarang, Bu. Ibu Ratih mengusap air matanya. Dukun itu bilang butuh media pengikat, sesuatu yang melekat di tubuh Ratih sampai akad selesai. Rias pengantin, bisik Laras. Ibu Ratih mengangguk. Dia minta alat rias khusus, katanya warisan ritual lama. Laras langsung teringat kotak makeup gurunya. Dukun itu yang kasih kotak itu? Ya. Kapan? 5 tahun lalu, waktu percobaan pertama. Darah Laras terasa dingin. Percobaan pertama. Ibu Ratih menatapnya dengan wajah penuh rasa bersalah. Waktu itu targetnya bukan Ratih. Lalu siapa? Perempuan itu ragu sejenak sebelum menjawab. Asistenmu. Nama itu belum disebut, tapi Laras sudah tahu. Sari. Ibu Ratih mengangguk pelan. Dia yang pertama merias Ratih, tapi dia menolak melanjutkan ritual setelah tahu ada santet. Laras menahan napas. Jadi, makanya dia mati. Air mata ibu itu jatuh lagi. Dukun bilang ritual yang berhenti harus diganti nyawa. Ruangan terasa makin sempit. Kenapa saya? Tanya Laras lirih. Karena kamu pemilik salon, penerus alat itu. Laras mundur setapak. Jadi santet ini bukan buat Ratih. Ibu Ratih menatapnya langsung. Awalnya bukan. Jantung Laras berdegup keras. Target aslinya, perias. Sunyi memenuhi ruangan. Kalau periasnya mati, ritualnya sempurna. Pengantin akan terikat selamanya dengan suaminya. Lanjut ibu itu. Laras gemetar. Jadi, saya harus mati supaya pernikahan Ratih langgang. Ibu Ratih menutup wajahnya sambil menangis. Saya tidak mau, tapi sudah terlanjur. Ritualnya berjalan sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara langkah di luar pintu. Pelan, diseret. Keduanya menoleh bersamaan. Pintu yang tadi terkunci terbuka sendiri perlahan. Di ambang pintu berdiri Ratih. Wajahnya masih cantik, tapi matanya gelap, seperti tanpa jiwa. Kalian bicara tentangku? Suaranya datar. Ibu Ratih berdiri panik. Ratih, ibu cuma... Ratih mengangkat tangan menghentikan. Aku sudah dengar semuanya. Ia melangkah masuk. Setiap langkahnya membuat lampu berkedip. Kamu marah? Tanya ibunya pelan. Ratih menyembung tipis. Tidak, justru senang. Keduanya terdiam. Ratih menatap Laras. Karena sekarang jelas siapa yang harus menggantikanku. Laras mundur gemetar. Menggantikan apa? Ratih mendekati Laras sampai wajah mereka hanya berjarak sejengkal. Aku cuma wadah. Santet ini butuh jiwa perias untuk hidup. Udara ruangan mendadak dingin. Dari belakang Ratih, bayangan Sari muncul di dinding, tersenyum lebar. Ratih melanjutkan bisikannya. Dan malam ini, ritual penukarannya dimulai. Ucapan Ratih masih menggantung di udara ketika lampu ruangan meredup perlahan. Hanya tersisa cahaya kuning redup dari sudut langit-langit. Suasana mendadak pengap, seperti udara disedot keluar. Laras mundur setapak. Aku tidak mau ikut ritual apapun. Suaranya bergetar. Ratih tersenyum tipis. Kamu tidak perlu mau, cukup hadir. Ibu Ratih mencoba mendekat. Ratih, hentikan. Ini sudah cukup. Ratih menoleh cepat. Tatapannya kosong. Sekilas, bukan seperti anak yang ia kenal. Ibu yang mulai, sekarang jangan berhenti di tengah. Nada suaranya berubah berat, bercampur gema lain. Ibu Ratih langsung terdiam. Tubuhnya lemas.
Tiba-tiba angin berembus kencang di dalam ruangan tertutup. Tirai berkibar liar. Meja kecil bergeser sendiri. Lantai bergetar halus. Laras menoleh ke bawah. Nafasnya tercekak. Simbol lingkaran darah muncul lagi. Merembes dari sela keramik. Lebih besar dari sebelumnya. Mengelilingi dirinya. Aku tidak mau. Laras berusaha keluar, tapi kakinya berat seperti ditarik dari bawah. Ratih mengangkat tangan perlahan. Lingkarannya sudah memilih. Dari dinding, bayangan mulai bermunculan. Bukan satu, puluhan. Semua bayangan pengantin dengan riasan serupa. Sari berdiri paling depan. Lehernya masih terjerat, wajahnya pucat, tapi kini tersenyum lebar. Laras menutup telinga. Pergi, kalian semua pergi. Sari menggeleng pelan. Lalu berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya serak seperti tali digesek. Tidak bisa, riasanku belum selesai. Laras gemetar. Aku bukan yang meriasmu, tapi kamu penerusnya. Tiba-tiba, koper rias milik Laras muncul di tengah lingkaran. Padahal tadi tidak ada. Koper itu terbuka sendiri. Kotak make up lama terangkat perlahan, melayang, lalu jatuh tepat di depan Laras. Ratih berbisik, "Buka." Laras menggeleng keras. Kotak itu tetap terbuka sendiri. Isinya kini berbeda. Tidak ada lagi rambut atau kuku, melainkan kuas-kuas rias yang ujungnya basah darah. Dan di tengahnya, mahkota pengantin kecil berlumur hitam. "Apa ini?" bisik Laras. Ratih menjawab tenang, "Mahkota pengantin pengganti." "Aku bukan pengantin." Ratih mendekat. "Mulai malam ini, iya." Tiba-tiba tubuh Laras kaku. Tangannya bergerak sendiri mengambil kuas. Ia berusaha melawan, tapi sia-sia. Kuas itu naik ke wajahnya sendiri, menggoreskan bedak tanpa kendali. "Berhenti, berhenti." Ratih berdiri di depannya, mengawasi seperti penonton ritual. Riasan penukaran harus dilakukan oleh periasnya sendiri. Air mata Laras jatuh saat kuas bergerak ke pipinya. Setiap sentuhan terasa panas, seperti membakar kulit. Di dinding, bayangan para pengantin ikut bergerak, menirukan gerakan yang sama. Sari melangkah mendekat, kini berdiri tepat di belakang Laras. Ia membantu mengarahkan tangan Laras. "Kamu lanjutkan milikku, aku lanjutkan milikmu." "Tidak," Laras menangis. Kuas berpindah ke bibir. Lipstik merah teroles tebal. Begitu selesai, Laras merasakan sesuatu mengalir dari lehernya. Dingin, lalu panas. Ia menyentuh lehernya. Kulitnya mulai menghitam membentuk lingkaran, sama seperti Ratih sebelumnya. Ratih tersenyum puas. Prosesnya berhasil. Ibu Ratih menangis histeris di sudut ruangan. "Cukup, tolong hentikan." Ratih menoleh. Ibu yang meminta ikatan ini abadi. Tiba-tiba, mahkota di kotak melayang, lalu turun ke kepala Laras. Begitu menyentuh rambutnya, seketika semua lampu padam. Jeritan Laras menggema. Dalam kegelapan, suara banyak perempuan tertawa bersamaan. Lampu menyala kembali beberapa detik kemudian. Laras masih berdiri di lingkaran. Namun, kini ia mengenakan rias pengantin lengkap. Kulitnya pucat, matanya kosong. Ratih mendekat, menatap hasilnya. Hampir sempurna. "Hampir," bisik Laras lemar. Ratih mengangguk. "Masih ada satu tahap terakhir." "Apalagi?" Ratih menunjuk ke arah ruang pelaminan di luar. Duduk di kursi pengantin dan ijab ulang. Laras membeku. "Itu tempat Ratih." Ratih tersenyum perlahan. "Bukan lagi." Dari cermin di dinding, pantulan mereka berubah. Kini yang berdiri sebagai pengantin utama adalah Laras. Sedangkan Ratih berdiri di belakang, wajahnya mulai retak seperti porselen. Sari muncul di samping pantulan, berbisik, "Kalau kamu duduk, aku bebas." Nafas Laras tercekak. "Kalau tidak?" Sari tersenyum menyeramkan. "Kamu gantikan kami semua selamanya di kursi rias."
Di luar ruangan, musik resepsi tiba-tiba berubah fals, seperti kaset rusak. Dan tanpa bisa dikendalikan, kaki Laras mulai melangkah sendiri menuju pelaminan, memasuki tahap terakhir ritual penukaran pengantin. Langkah Laras bergerak sendiri menuju pelaminan. Setiap pijakan terasa berat. Seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mendorong dari belakang sekaligus menarik dari depan. Musik resepsi terdengar melengkung aneh, nadanya turun naik tidak beraturan. Tamu undangan yang masih sadar menatap bingung ke arah pelaminan. Mereka melihat Ratih tetap berdiri, tapi juga melihat Laras berjalan dengan rias pengantin lengkap. Seolah ada dua pengantin dalam satu acara. Laras ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya berhenti tepat di depan kursi pengantin utama. Kursi itu kosong. Padahal beberapa menit lalu Ratih duduk di sana. Ratih kini berdiri di samping. Wajahnya mulai retak seperti porselin kering. Riasannya memudar sedikit demi sedikit, memperlihatkan kulit keabu-abuan di bawahnya. "Duduk," bisiknya. Laras menggeleng lemah. "Aku tidak mau." Ratih mendekat. "Kalau kamu tidak duduk, mereka semua yang menggantikan." Ia menunjuk ke arah tamu. Laras menoleh. Nafasnya tercekak. Beberapa tamu yang tadi pingsan kini berdiri kaku, mata kosong, rias pengantin samar mulai muncul di wajah mereka satu persatu. "Ritual butuh pengantin hidup," lanjut Ratih. "Kalau bukan kamu, mereka." Air mata Laras jatuh. "Kenapa harus ada ritual sekejam ini?" Ratih menjawab lirih. "Karena ada indikasi yang meminta cinta dipaksa abadi." Laras perlahan duduk di kursi. Begitu tubuhnya menyentuh sandaran, lampu gedung padam total. Musik berhenti. Sunyi menelan ruangan. Lalu terdengar suara penghulu, tapi bukan dari manusia di depan. Suaranya datang dari segala arah, menggema berat. Ijab penukaran dimulai. Tangan Laras terangkat sendiri, seperti berjabat dengan seseorang yang tak terlihat. Di cermin dekorasi pelaminan, pantulan pengantin pria muncul, namun bukan Arga, melainkan sosok pria pucat dengan mata cekung, mengenakan beskap tua. "Siapa dia?" bisik Laras gemetar. Ratih menjawab pelan dari samping. "Suami pertama pengantin santet ini yang mati di ritual awal." Ijab terdengar di telinga Laras, namun kata-katanya tidak jelas, seperti bahasa lama bercampur bisikan arwah. Tangan Laras terasa dingin, digenggam sesuatu. Ketika ia menoleh, ia melihat tangan kerangka bersarung pengantin pria menggenggamnya. "Aku tidak mau," jeritnya. Namun mulutnya justru mengucapkan kabul tanpa bisa ia tahan. Kabul. Sekejap, seluruh lampu menyala bersamaan. Jeritan tamu pecah. Mereka melihat Laras kini duduk sebagai pengantin utama, berdampingan dengan kursi kosong yang perlahan terisi kabut hitam. Ratih mundur beberapa langkah. Tubuhnya mulai hancur retak. Riasannya rontok seperti debu. "Terima kasih," bisiknya. "Apa yang terjadi sekarang?" Suara Laras melemah. Ratih tersenyum sedih. "Aku bebas." Dari belakangnya, Sari muncul bersama puluhan pengantin lain. Satu persatu, mereka mulai memudar. Rantai tak terlihat yang melilit leher mereka putus perlahan. Sari menatap Laras terakhir kali. "Maaf, tapi harus ada yang mengganti." Lalu ia lenyap. Laras ingin berdiri, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Kulitnya mulai terasa dingin, lebam di lehernya menghitam penuh. Ia menoleh ke samping. Kabut di kursi sebelah berubah wujud menjadi pengantin pria arwah itu sepenuhnya. Wajahnya kosong, tapi tersenyum tipis. "Sekarang, riasmu abadi." Laras menatap cermin pelaminan. Pantulannya bukan lagi dirinya yang dulu, melainkan pengantin pucat dengan mata kosong, duduk kaku menunggu. Di belakang pantulan, kursi rias salon miliknya muncul samar. Kotak make up lama terbuka di meja. Dan di sampingnya, berdiri seorang perempuan baru,
calon perias berikutnya yang menatap takut. Suara Laras kini terdengar sebagai bisikan dari cermin. Rias aku sampai sempurna. Lampu gedung meledak satu persatu. Gelap menutup semuanya. Sejak malam itu, salon Laras tetap berdiri, masih menerima rias pengantin seperti biasa. Namun setiap pengantin yang dirias di kursi lamanya selalu mendengar satu bisikan yang sama dari balik cermin. Jangan berhenti di tengah, atau kamu yang menggantikan.